Halo sahabat movie, jumpa lagi dengan Epic Film. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Wandering Earth yang dirilis di tahun 2019. Film ini mengisahkan cerita di masa depan. Diceritakan matahari dalam keadaan yang buruk. Bumi akan segera ditelan matahari yang mengembung. Demi menyelamatkan umat manusia dari kepunahan, para ilmuwan menyusun sebuah rencana. Bumi akan dibawa keluar dari tata surya dan akan masuk orbit bintang yang baru. Namun, jarak untuk mencapai orbit tersebut memerlukan waktu 2500 tahun dengan jarak 4,5 tahun cahaya. Demi mewujudkan impian itu, ribuan mesin raksasa pun ditanam di bumi untuk memberikan daya dorong. Dan bagaimana jadinya keadaan bumi jika terus meninggalkan tata surya? Yuk langsung saja ke inti film yuk. Film dimulai dengan diperlihatkannya percakapan antara Liu dengan ayahnya, di mana percakapan itu membahas keadaan bumi yang akan musnah akibat ledakan supernova. Satu-satunya cara agar bumi terselamatkan, seluruh dunia pun bersatu untuk membawa bumi menjauh dari tata surya. Dengan terpilihnya Liu sebagai pilot perwakilan China yang bertugas sebagai pengawas lintasan bumi selama kurang lebih 17 tahun. Mereka pun harus berpisah untuk sementara waktu dan akan bertemu lagi selama masa pengabdian Liu selesai. Sementara di bumi, untuk menghindari terjadinya suhu ekstrim saat bumi menjauh dari matahari, mereka pun membangun peradaban di bawah tanah. 17 tahun pun berlalu. Terlihat anak laki-laki Liu yang bernama Liu He sudah tumbuh dewasa. Di saat itu, Liu He bersama adik angkatnya yang bernama Han Duoduo berencana ingin pergi ke permukaan dengan mencuri SIM kakeknya. Mereka menyamar sebagai petugas mesin bumi. Setelah mereka berhasil sampai di permukaan, terlihat keadaan bumi saat ini dengan adanya peluncur bumi yang terus mendorong bumi menjauh matahari. Sementara di dalam satelit bumi, terlihat Liu yang akan memasuki hari pensiunnya, menandakan dia akan segera pulang ke bumi. Tapi tiba-tiba satelit mendeteksi bahaya gravitasi Jupiter yang akan menarik bumi. Dikarenakan diameter Jupiter jauh lebih besar dari bumi, dipastikan bumi akan menabraknya. Kembali di bumi, saat Liu Qi sedang di perjalanan, tiba-tiba mereka tertangkap oleh patroli dan dijebloskan ke penjara. Tidak lama, si kakek pun datang untuk membebaskan mereka berdua. Dengan berusaha menyogok sipir penjara, tapi malah sih kakek juga ikut di penjara. Setelah itu, tiba-tiba terjadi gempa yang dahsyat. Terlihat banyak orang-orang yang menjadi korban saat itu. Mereka pun berhasil keluar dari penjara dan berusaha menghindari keruntuhan. Di sini terlihat lintasan bumi yang bergeser dan akan menuju Jupiter. Di saat yang sama, semua mesin bumi pun padam. Gempa dahsyat pun masih berlangsung. Mereka harus berusaha menyelamatkan diri dari runtuhan dengan mengendarai transporter. Mereka akhirnya berhasil selamat. Kembali ke stasiun luar angkasa. Dikarenakan terjadinya gempa di seluruh permukaan bumi, semua unit pun difokuskan untuk misi penyelamatan. Dengan menggabungkan semua sumber energi, mereka semua harus melakukan hibernasi agar mengurangi pemakaian energi. Sementara di permukaan bumi, saat Liu Qi bersama kakeknya menuju ke kota bawah tanah, tiba-tiba mereka dihadang oleh tentara yang memberikan perintah langsung untuk menyelamatkan sebuah kargo yang berisi liter core untuk merestart mesin bumi. Mereka pun berhasil mengangkut kargo tersebut dan menuju ke mesin bumi Hangzhou. Di perjalanan, mereka melihat kota Shanghai yang benar-benar hancur disebabkan gempa yang mengakibatkan patahan lempeng bumi patah dan menjulang seperti tebing. Sementara Liu yang berada di hibernasi, terus mengawasi keberadaan anaknya, dengan dibantu Mos, yang saat ini memandu mereka. Tapi tiba-tiba terjadi gempa susulan, sampai-sampai semua pesawat terbang pun jatuh, yang ternyata akibat dari tarikan gravitasi Jupiter. Mereka pun bergegas menyelamatkan diri dengan tetap berusaha mengamankan lifting core dan membawanya sampai ke permukaan tebing. Di saat mereka memanjat lintasan lift,
Tapi dikarenakan goncangan gempa yang cukup besar, tiba-tiba lift yang di atas terjatuh, mengakibatkan si kakek harus terpisah dengan mereka. Mereka pun menangisi kepergian si kakek. Dengan kondisi oksigen yang hanya tersisa 1%, akhirnya si kakek pun berniat mengakhiri hidupnya dengan membuka pelindung kepalanya itu. Sementara di satelit, ternyata Liu berhasil merusak mesin hibernasinya dan bergegas melakukan penyelamatan terhadap bumi. Tapi karena sistem mengkonfirmasikan bahwa hal tersebut adalah sebagai bentuk pembangkangan, akhirnya yang lain pun ikut dibangunkan dari hibernasinya dan baru menyadari jika bumi dalam bahaya. Kembali di bumi, sementara Liu Qi berpisah dengan rombongan tentara dan menemukan transporter baru yang ternyata masih berfungsi. Setelah itu mereka bertemu dengan salah satu awak yang masih selamat, yang ternyata mereka juga memiliki misi yang sama, yaitu membawa lifting core untuk merestart ulang mesin bumi yang ada di Sulawesi, Indonesia. Sementara rombongan tentara yang membawa lifting core telah menerima info dari kota Huangzhou yang ternyata sudah lenyap. Mereka pun putus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan bumi. Tapi tiba-tiba transporter Liu Qi menjumpai mereka lagi dan mengajak mereka untuk bergabung, yaitu menuju satu-satunya harapan bumi saat ini yang ada di Sulawesi, Indonesia. Sementara di satelit, Liu bersama partnernya sedang mengubah manual arah orbit satelit. Tanpa disadari ada sebongkah meteor yang menabrak bagian kapal dan hampir mengenai mereka berdua. Mereka pun bergegas kembali ke kabin. Tapi dikarenakan sistem MOS mengira bahwa mereka adalah ancaman, MOS pun menembaki mereka berdua dan sayangnya rekan Liu tertembak hingga tewas. Liu pun berhasil kembali ke kabin. Di sini Liu dipersulit dengan aturan sistem, dengan mencabut wewenang Liu karena melakukan tindakan di luar prosedur. Kembali di bumi, sementara mereka telah sampai di Sulawesi, Indonesia, dan berhasil merestart mesin bumi, sehingga semua mesin bumi yang tersisa berhasil menyala kembali. Tapi anehnya, yang terjadi malah bumi terus mendekati Jupiter. Dikarenakan daya gravitasi Jupiter yang sangat kuat tersebut, mereka semua pun kembali terlihat panik dan keputusasaan. Akhirnya MOS menyatakan bahwa proyek The Wandering Earth telah gagal, dan akan melanjutkan proyeknya yang kedua, yang dinamakan Helios, untuk melanjutkan peradaban manusia dari kepunahan. Ternyata MOS sudah menyiapkan 100 juta bibit tanaman dan 300.000 embrio manusia. Kemudian mereka akan meninggalkan bumi dan mencari planet baru. Sementara manusia yang ada di bumi semakin putus asa setelah mendengarkan suara MOS yang menyatakan bumi akan hancur. Tapi, di saat Liu Qi mengingat masa lalunya saat masih bersama ayahnya, teringat suatu percakapan mengenai Jupiter, yang sebenarnya 90% udara di Jupiter adalah nitrogen. Karena itu Jupiter sangat mudah terbakar. Dia pun memiliki ide untuk mengupayakan adanya percikan api ke dalam permukaan atmosfer Jupiter, dan berharap suatu ledakan yang bisa membuat bumi menjauhi Jupiter. Tapi dikarenakan jarak Jupiter saat ini masih 70.000 km, cara tersebut pun masih sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi, di saat mereka melihat mesin bumi, salah satu tim pun memiliki ide. Mereka akan memodifikasi mesin bumi menjadi gelombang plasma yang bisa menjulang hingga ribuan kilometer, dan berharap gelombang tersebut akan sampai hingga permukaan atmosfer Jupiter dan membakarnya.
Semua tim pun bergegas melakukan tugasnya masing-masing untuk memodifikasi semua mesin bumi terdekat. Sebagian tim pun ada juga yang bertugas untuk menghubungi semua orang. Tapi dikarenakan semua orang sudah dalam kondisi putus asa dan pasrah, mereka pun mengabaikan pesan tersebut yang mungkin akan sia-sia. Akhirnya mereka hanya sendiri untuk melakukan upaya itu. Di saat tim berusaha memodifikasi mesin, tiba-tiba terasa gempa yang mengakibatkan sebagian tim terkena runtuhan, termasuk dua-dua yang saat itu bersama tim. Tapi di saat itu, tidak sengaja Dodo menemukan sebuah kalung dan terdapat sandi komunikasi yang terhubung langsung kepada Moss. Dia pun bergegas menghubungi Letkolyu dan menyampaikan cara tersebut untuk disampaikan ke semua orang melalui Moss. Semua orang pun mendengarkan suara Moss dan akhirnya baru paham dengan cara tersebut. Mereka pun balik arah dan segera membantu memodifikasi semua mesin bumi. Semua mesin bumi pun berhasil dimodifikasi, dan segera mencoba untuk menembakkannya langsung ke arah Jupiter. Tapi sangat disayangkan, jarak tembakan tersebut masih kurang hanya 500 km saja. Tidak mau sia-sia, Liu pun memikirkan cara agar bisa mematik api di Jupiter. Dia pun mengecek bahan bakar satelit yang masih menyisakan 300.000 ton itu, dan akan menabrakannya ke atmosfer Jupiter untuk menghasilkan ledakan yang akan sampai di ketinggian 500 km. Sebelum dia memutuskan untuk berkorban, dia pun meminta Moss untuk terhubung langsung dengan Liu Qi anaknya. Kemudian berpesan agar Liu Qi tetap kuat seperdianya dan berusaha meminta maaf karena tidak bisa bertemu lagi. Tapi dikarenakan tindakan tersebut sangat bertentangan dengan sistem keamanan Moss, Moss pun menolak usulan Liu dan akan menonaktifkan semua wewenang Liu. Tapi Liu tidak menyerah begitu saja. Dengan melemparkan alkohol ke arah kamera Moss sehingga menimbulkan kebakaran. Akhirnya dia pun berhasil mengendalikan pesawat dengan mode manual, dan langsung menuju Jupiter untuk menabrakannya. Ternyata perhitungan Liu benar. Ledakan yang dihasilkan pesawat mampu mencapai hingga sinar plasma, dan langsung membakar nitrogen Jupiter sehingga menghasilkan gelombang kejut yang cukup dahsyat. Bumi pun terpental dan berhasil menjauhi Jupiter. Tapi dikarenakan ledakan tersebut, bumi pun merasakan goncangan yang luar biasa, dan menewaskan sebagian besar tim yang tidak berhasil sampai ke kota bawah tanah. Termasuk Liu Qi yang saat itu berusaha menyelamatkan adiknya. Transporter mereka pun hancur tertimpa puing-puing gempa, dan terperosok jatuh ke dasar tebing yang membuat Liu Qi tak sadarkan diri. 3 tahun berlalu, diperlihatkannya kondisi bumi saat ini, di mana akhirnya bumi melanjutkan petualangannya, menjelajahi luar angkasa seperti komet yang berekor, untuk mencapai orbit bintang baru. Dengan diperlihatkannya Liu Qi yang ternyata berhasil selamat dari bencana saat itu. Film pun selesai. Sampai jumpa lagi di film-film selanjutnya.